Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu-ibu yang berhadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Fauzi Ramadhani, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu, ingin memaparkan sebuah materi tentang budaya positif di sekolah kita. Bisa next, Bu? Proses eksplorasi konsep pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan next, Bu. Nah, dalam paradigma ini kita diumpamakan mempunyai kepala tangan. Di kepala tangan kita ini, nah jadi Bapak Ibu umpamakan mempunyai sebuah benda berharga yang Bapak Ibu pegang, Apa kira-kira yang akan kita lakukan dengan benda kita ini? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Bu Elmi. Megangnya sekeras mungkin supaya benda tersebut tetap terjaga di tangan kita. Baik, terima kasih. Menjaga benda tersebut atau hal-hal yang kita anggap bagus tersebut tetap kita jaga di tangan kita. Artinya apa? Artinya yang mempunyai kontrol adalah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang punya kontrol. Mau kita lepaskan atau mau tetap kita genggam, kita sendiri yang punya kontrolnya. Orang lain bisa saja dengan cara memaksa, dengan cara membujuk, dengan cara merayu untuk dapat hal-hal yang berharga di diri kita. Next. Baik, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin itu berasal dari kata belajar, dari kata bahasa Latin. Next. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi beraneka ragam. Beraneka ragam nilai-nilai kebajikan universal yang tertera di dalam pelajar Pancasila itu ada di sini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Nilai kebajikan kedua adalah mandiri, bernalar kritis, keberanian global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang diharapkan di guru penggerak. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebelumnya. Baik, yang kedua adalah pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi bergerak manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal, dan ada motivasi internal tujuan disiplin positif. Next. Nah, sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bukan hanya kita terlepas dari perintah orang lain, tetapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Maunya gimana dari kita? Oke, next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang diharapkan. Ini nanti yang kita bahas lebih lanjut. Next. Baik, ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan ke dalam diri orang lain, tapi ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nah, yang pembelajaran ketiga adalah keyakinan kelas. Next. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita sudah punya peraturan, ya enggak?
Kita sudah punya visi misi, kita sudah punya peraturan di sekolah kita yang kita buat. Kenapa sih tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira? Mungkin sebagian orang akan menjawab supaya terhindar dari razia. Pilihan, dia nanti memilih. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan pada restitusi nanti menguatkan untuk murid agar anak dalam jangka waktu panjang. Dia akan dikuatkan, bukan hukum, tapi dia harus dikuatkan dengan karakternya. Kemudian di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia lakukan dia bertanggung jawab. Selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Oke, next. Nah, ini ekspresi yang keempat adalah pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Oke, kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang dan rasa terima, ada kebutuhan penguasaan, ada kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup mungkin kita sudah jelas. Kita bertahan hidup, perlu makan, perlu minum, berpakaian, berduit, beruang dan lain sebagainya. Kebutuhan kasih sayang kita juga perlu kasih sayang. Misalnya murid kita itu ada siswa-siswa kita yang biasanya cari perhatian dengan nakal-nakal, kemudian dia ada butuh kasih sayang. Next. 5 posisi kontrol. Baik. Nah, ini posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang biasanya terjadi di guru-guru kita saat ini. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu ini berada di posisi yang mana? Penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah kah? Temankah, pemantau, atau manajer? Nah, untuk melihat perbedaan kalimat tersebut, silakan lihat dulu. Baik, kita buka dulu. Ini adalah lawas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan
Baik Bapak Ibu, bisa kita lihat sebentar perbedaan beberapa posisi kontrol. Itu tadi Bapak Ibu tentang ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah posisi melakukan rasa bersalah, kemudian posisi teman, keempat posisi posisi pemantau atau monitor, yang kelima ada manajer. Yang diharapkan kita ada di posisi kelima. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan siswa itu kita bisa lihat ini kesalahannya fatalnya tingkat mana. Kalau toh memang tidak terlalu fatal, jangan hukum mereka. Kalau memang toh tidak terlalu fatal, jangan hukum mereka. Berposisilah sebagai posisi manajer. Seperti itu harapannya. Adakah saatnya kita menghukum siswa? Ada. Jika hukuman tersebut lakukan, tanyakan keyakinan Pak, pernah kira-kira penanggar pada saat ini, keyakinan kelas disiplin Pak, karena harus datang tepat waktu dan mengikuti bacaan bendera. Jadi dia bukan merasa bersalah, tapi dia meyakini karakternya akan kita tumbuhkan. Dia akan bertanggung jawab, suatu saat dia akan melakukan kesalahan lagi. Kemudian tanyakan lagi, enak ke depannya dia mau jadi apa nak? Oh, dia mau jadi seorang polisi nak, Pak misalnya. Nah, kalau menjadi seorang polisi nak, kita harus disiplin waktu, disiplin itu yang kita bangun. Kalau memang itu kesalahannya kurang begitu fatal. Oke, next. Nah, habis. Nah, ini disiplin posisi tadi. Ada yang kontrol, ada pilihan. Next. Dan terakhir adalah terima kasih. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang perlu Pian tanyakan tentang 5 posisi kontrol, tentang budaya positif bersama tadi, ada kira-kira? Silahkan. Iya, Bu, sambut. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Misalnya ini Pak, ada kasus kan di sekolah kita, untuk siswa yang tidak lengkap atribut sekolahnya. Untuk hari pertama siswanya agak kenal Rahman namanya, tidak pakai dasi, tidak pakai topi. Oke, kita wariskan lain. Terus Senin berikutnya dia lagi baris lain lagi. Terus sampai 3 Senin, 4 Senin orangnya itu aja Pak. Terus bagaimana bisa supaya ada perubahan buat siswa itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kasus.
ada sebuah kasus misalnya di sekolah kita ya, siswanya itu yang tidak menggunakan trik itu gitu saja. Nah kita ajak diskusi dulu, karena itu bukan kesalahan fatal. Enggak, dia nggak melanggar hukum, dia nggak melanggar norma-norma agama. Iya, kita ajak dulu diskusi. Pertama kita ajak diskusi dulu. Nah kira-kira nih kenapa bisa dan lengkap? Tapi bukan hanya pen aja, Pak, yang lengkap banyak masih yang lengkap di sana. Kalau Bapak lihati, kalau Bapak periksa satu-satu banyak lagi yang lengkap, ada yang pakai kaos kaki. Nah, ada sepatu yang bisa warna-warni. Cuma yang terlihat biar kemarin itu kita tanyakan dulu, tanyakan baik-baik pada siswanya. Kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira apa masalahnya? Jadi masalahnya karena dia duit. Nah kita tanyakan lagi, kira-kira ini di rumah pian itu ibunya pegawai apa, ibunya apa. Kalau memang dia terkena ekonomi, maka sepatutnya lah sekolah yang tanggung jawab untuk memberi bantuan. Seperti itu kira-kira. Bagaimana? Iya. Kalau dia mampu, berarti kita masih bisa untuk mentoleransi. Bisa kita tanyakan. Kita masih bisa ada grup ya, kan? Kalau kita tidak bisa dengan siswanya, kita bisa berkomunikasi dengan gurunya, dengan orang tuanya. Ya begitu. Ada? Kalau tidak ada lagi, gitu. Baik, ibu-ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf sudah menyita waktunya dan